Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat bertemu lagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, kita akan belajar tema 1, subtema 2, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Marilah pertemuan hari ini kita awali bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan materi sumber bunyi. Bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Anak-anak, masih ingatkah kalian pada video sebelumnya tentang penjual bakso yang memukul mangkok dengan sendok sehingga suaranya bisa kamu dengar? Iya, pada saat mangkok dipukul dengan sendok, udara di sekitar mangkok dan sendok akan bergetar, sehingga menghasilkan bunyi yang bisa kalian dengar. Sumber bunyi dapat berasal dari benda apa saja yang bergetar dan menghasilkan bunyi. Berikut contoh berbagai sumber bunyi yang berasal dari alat musik. Kecapi menghasilkan bunyi karena dipetik senarnya. Harmonika menghasilkan bunyi karena ditiup dan dihisap. Marakas menghasilkan bunyi karena digoyangkan. Dan biola menghasilkan bunyi karena digesek. Untuk piano dapat menghasilkan bunyi karena ditekan tutsnya. Dan gong dapat menghasilkan bunyi karena dipukul. Serta masih banyak lagi alat musik yang dapat menghasilkan bunyi. Sehingga beberapa alat musik bisa disebut dengan sumber bunyi. Berikutnya, kita pelajari tentang telinga sebagai alat pendengaran manusia. Coba kalian perhatikan bagian-bagian telinga berikut ini. Bagian paling luar adalah daun telinga. Kemudian masuk ke lubang telinga. Bentuknya seperti pipa, bulat. Ini adalah saluran telinga. Kemudian ada gendang telinga, tulang martil, tulang landasan, tulang sanggurdi, dan yang bentuknya seperti setengah lingkaran. Ini disebut saluran setengah lingkaran. Kemudian ada syaraf pendengaran dan yang bentuknya seperti rumah siput. Nah, ini adalah koklea atau rumah siput. Dan ada juga saluran eustachius. Sedangkan fungsi bagian telinga diantaranya daun telinga untuk menangkap suara dari luar, lubang telinga untuk masuknya suara, saluran telinga untuk meneruskan suara ke gendang telinga. Gendang telinga meneruskan suara ke tulang-tulang pendengaran. Kemudian 3 tulang pendengaran. Untuk 3 tulang pendengaran ini, agar kalian lebih mudah menghafalnya, kita singkat dengan 3 tulang malas. Malas singkatan dari
martil, landasan, sanggurdi yang berfungsi untuk memperkuat getaran dan meneruskan suara ke koklea. Kemudian saluran Eustachius menghubungkan telinga bagian tengah dengan rongga mulut, juga menyeimbangkan tekanan udara antara telinga bagian luar dengan telinga bagian tengah. Kemudian, bagaimana cara kerja telinga? Bunyi yang berasal dari luar masuk melalui lubang telinga. Kemudian menggetarkan gendang telinga, diteruskan ke tulang pendengaran dan saluran setengah lingkaran. Setelah itu, getaran bunyi menuju ke rumah siput. Dan melalui saraf pendengaran, getaran bunyi ini diteruskan menuju ke otak. Getaran tersebut disampaikan ke otak agar diolah sehingga kita dapat mendengar suara apa dari luar tersebut. Nah, anak-anak, agar kalian lebih memahami dan mengetahui bagian-bagian telinga, maka tentukan nama bagian dari telinga sesuai angka yang ditunjuk panah dari gambar yang telah disediakan berikut. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Sekian dulu materi kita hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.